Shalom saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Lukas 18 ayat 31. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Dioban Yesus ma sisiana si 12 kalaki sajo. Jana didok ia matuhalahi. Sonari manakop mahita tu Jerusalem. Jana terjadi masudena ni surat kon ni akka panurirang taringot tu anak ni jolmai. Dalam bahasa Indonesia, Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini merupakan lanjutan daripada kalimat-kalimat ataupun nasihat-nasihat yang berbagai macam yang sudah dinyatakan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus mempersiapkan batin para murid untuk memahami akan tugas dan tanggung jawab sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus di dalam kehidupannya. Dan selanjutnya, Yesus mau mempersiapkan mereka tentang ketika Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Sehingga Yesus memanggil ke-12 murid dan mengatakan, "Mari kita pergi ke Yerusalem." Yerusalem bagi orang Israel merupakan sebuah pusat daripada pemerintahan. Selain itu, Yerusalem adalah sebagai pusat daripada spiritualitas ataupun kerohanian. Di Yerusalem, segalanya menjadi dipenuhi yang sudah dijanjikan ataupun dinyatakan oleh para nabi tentang Yesus, yaitu tentang Mesias yang akan menjadi mati dan bangkit yang menyelesaikan segala dosa orang-orang yang jauh dari Allah. Oleh karena itu, ketika Yesus sudah bersama dengan murid-murid, Yesus mengajak mereka dan mempersiapkan mereka dengan ungkapan, "Mari kita ke Yerusalem, dan di sana segala yang sudah ditulis dalam kitab para nabi akan digenapi." Yesus mengingatkan kepada murid, ke-12 murid, meskipun mereka tidak berasal dari Yerusalem, ada dari Galilea, ada dari berbagai tempat penjuru daripada Yerusalem itu, daripada Israel itu, Yesus mengatakan kita harus pergi ke Yerusalem. Ke Yerusalem, kalau secara kitab, di dalam kitab sinopsis hanya sekali Yesus pergi ke Yerusalem. Namun kalau kitab Yohanes mengatakan ada 4 kali Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus berangkat ke Yerusalem, maka yang dipersiapkan adalah agar murid memahami penderitaan yang akan dialami di kota Yerusalem itu adalah merupakan penggenapan daripada janji dan daripada firman yang sudah dinyatakan oleh para nabi. Sehingga ketika itu terjadi, murid-murid akan menjadi menyadari bahwa tugas yang diamanatkan ataupun yang diembankan kepada Yesus akan diselesaikan bersama-sama dengan penderitaan yang dialaminya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada persiapan ini sesungguhnya di satu sisi ketika Yesus berjalan dari tempat di mana Yesus berdiri dan menuju kepada Yerusalem, orang-orang bersorak-sorai menyatakan, "Hosana, dimuliakanlah dia yang datang dalam nama Tuhan." Namun di sisi lain, Yesus sudah memahami bahwa apa yang menjadi sorak-sorak itu sebentar lagi akan menjadi tangisan, karena Yesus akan mati dan menyelamatkan mereka. Keselamatan yang disediakan itu jadi akan membuat sebuah sorak-sorai yang baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, hal ini di dalam persiapan-persiapan untuk masa-masa Paskah yang akan datang, kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Yesus menderita
bukan oleh karena keinginannya. Yesus menderita bukan oleh karena dosa yang ada bagi dia, namun karena dia menanggung segala beban dosa dan kesalahan kita. Sehingga penderitaan yang selayaknya kita terima harus menjadi diterima oleh Yesus, sehingga segala keberdosaan dan kesalahan kita dilepaskan dan dibebaskan bersama-sama dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mengingatkan kita, firman ini mau meneguhkan kita bahwa Yesus benar-benar juru selamat yang sudah dijanjikan oleh para nabi, dan melalui apa yang dilakukannya maka tergenapilah segala firman Allah sehingga kita beroleh keselamatan. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita agar hidup bersama dengan Dia yang sudah memberikan keselamatan melalui darah dan kematiannya. Kita menjadi dibebaskan, dan pembebasan yang diberikannya merupakan yang sudah difirmankan oleh para nabi, sehingga Dia adalah benar-benar juru selamat kita. Mari percaya kepada Yesus, mengimani Yesus, dan hidup bersama-sama dengan keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau ingatkan ketika Yesus memanggil murid-murid dan akan menuju ke Yerusalem. Dinampakkan sebuah pernyataan para nabi digenapi melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu kematian menjadi kebebasan bagi kami, penderitaan menggantikan penderitaan atas segala pelanggaran dosa yang kami lakukan. Oleh karena itu jadikan kami mengimani, menghidupi firman Allah sehingga kami menjadi beroleh keselamatan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.